17 anime action fiksi seru yang tayang di musim ini. Suka anime fiksi tapi dengan bumbu belut? Berikut saya beri asupan anime sampai 17 judul. Langsung saja. Pertama ada MC hitam dari anime Isekai Makoshiro bernama Takuto Ira. Dia meninggal karena penyakit di usia muda dan akhirnya bereinkarnasi di dunia yang menyerupai game strategi berbasis giliran fantasi Eternal Nation. Apa ya, semacam game membangun kerajaan gitu. Ia tidak hanya bereinkarnasi ke game favoritnya, tetapi juga sebagai dewa yang memimpin peradaban jahat Minogra. Kedua, ada MC yang apes banget hidupnya karena ia difitnah melecehkan seorang gadis waktu di kereta, padahal dia gak ngapa-ngapain karena perkara dia jelek doang. Judulnya Busamen Gachi Factor, bercerita tentang Yoshio Kashigeru, 34 tahun, seorang pria pengangguran dan hikikomori yang hidupnya hancur karena tuduhan palsu. Tiba-tiba terlempar ke dunia lain. Dengan mengorbankan parameter penampilannya, ia memperoleh status kemampuan yang luar biasa. Nomor 3 ada Gojo Denga no Kate Kyoshi. Dimulai dengan perjalanan Allen yang gagal dalam ujian masuk sebagai penyihir kerajaan dan akhirnya mendapatkan pekerjaan sebagai pengajar sihir Tuan Putri. Ini termasuk anime santai sih. Berikutnya ada To Be Hero X Dub Japan, bercerita tentang dunia di mana kekuatan super pahlawan berasal dari kepercayaan masyarakat. Jadi setiap orang memiliki nilai kepercayaan yang tertera pada gelang mereka, dan semakin tinggi nilainya semakin kuat mereka. Ini tuh Donghua ya, dari Cina. Ceritanya tipe yang kayak pahlawannya mengandalkan kekuatan harapan orang-orang gitu. Biasa saja tapi masih layak untuk ditonton. Kijin Gentouso, berlatar di Jepang pada periode Edo. Anime ini menceritakan kisah cinta seorang pemuda yang menjadi penjaga kuil di desa terpencil Kadono. Ia bertemu dengan iblis misterius yang berbicara tentang masa depan, dan perjalanan cinta membawanya melintasi berbagai era, mempertemukannya dengan iblis, dewa, dan individu yang terikat oleh takdir. Serial ini mengeksplorasi tema tugas, kehilangan, balas dendam, dan penebusan dengan cinta sebagai protagonis yang mencari makna dari menghunus pedang. Clevates Majuno Auto Akagoto Shikabane no Yusa. Kalau yang ini ceritanya bagus banget coy. Bercerita tentang seorang raja iblis yang lagi nyantuy, tiba-tiba diserang oleh 13 pahlawan yang diutus oleh raja dari kerajaan Hiden. Jelas ngamuk dong, nggak ngapa-ngapain malah diserang. Kerajaan Hiden pun dihancurkan, dan di tengah kekacauan seorang wanita yang sekarat memohon pada Clevates untuk menyelamatkan bayinya. Karena gabut, Clevates pun merawat bayi tersebut, yang ternyata bayi itu adalah keturunan sang raja yang mana memiliki kekuatan penempa yang sangat diperebutkan banyak negara. Sakamoto Days Part 2. Anime Sakamoto Days Part 2 sudah tayang. Anime ini tentang MC Sigma, yaitu Sakamoto yang jatuh cinta sama mbak-mbak Indomaret. Kenapa masuk daftar rekomendasi? Karena ini ceritanya banyak yang memburu Sakamoto gitu guys. Jadi bakalan ada epic fight antara pembunuh bayaran versus Sakamoto. Tateno Yusa no Nariagari Season 4. Siapa yang gak tahu pahlawan Fury satu ini? Melanjutkan kisah Naofumi Iwatani, pahlawan perisai, yang kali ini berfokus pada usahanya yang menyatukan 3 pahlawan lainnya dalam menghadapi kebangkitan roh koinik yang mengancam. Namun kesalahpahaman menyebabkan Raphtalia menjadi target pembunuhan bayaran dari negara Kitenlo yang mengira dia berniat merebut tahta. Naofumi bersama Raphtalia yang kini kuat harus menghadapi kekacauan ini dan mencari solusi di negara Siltveld yang dihuni oleh demi-human sambil menghadapi intrik politik yang ada di sana. Selanjutnya, Onmyo Kaiten Reboot menceritakan kisah Takeru Narihira, seorang berandalan yang terlempar ke dunia paralel bernama Denji Heiankyo telah kecelakaan. Di dunia baru ini, ia bertemu dengan Tsukimiya, gadis yang sering muncul dalam mimpinya, dan mereka berdua dibunuh oleh monster. Namun, Takeru terbangun kembali dan menyadari bahwa ia memiliki kemampuan untuk melakukan perjalanan waktu. Demi mengubah takdir dan menyelamatkan Tsukimiya, Takeru memutuskan untuk mempelajari ilmu Onmyo-do dari Abe no Seimei dan berjuang sebagai seorang Onmyoji. Bagi yang bingung, ini tuh konsepnya kayak time travel gitu cuy. Mungkin agak sedikit bingung di awal, tapi memang tujuan dari anime ini dibuat untuk menelusuri kebingungan itu. Oke, biar gak panjang-panjang karena saya malas ngeditnya. Jadi kita bakal lanjut part 2. Ada kurangnya saya mohon maaf. Sekian, terima kasih.